Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan memaparkan materi tentang analisis korelasi dan pengujian hipotesis. Nah, apa sih analisis korelasi dan pengujian hipotesis itu? Analisis korelasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan arah hubungan antara dua atau lebih variabel. Sedangkan hipotesis merupakan proses formula analisis statistik yang menggunakan statistik inferensial. Nah, tujuannya yaitu untuk membandingkan populasi atau menilai hubungan antara variabel menggunakan sampel. Hipotesis atau prediksi diuji menggunakan tes statistik. Nah, di sini terdapat jenis analisis korelasi, di mana yang pertama terdapat Pearson correlation, yaitu mengukur hubungan linear antara dua variabel kontinu, yaitu asumsi yang digunakan merupakan variabel terdistribusi, normal dan memiliki varian yang sama. Yang kedua, terdapat Spearman's rank correlation, di mana digunakan untuk data ordinal atau ketika data tidak memenuhi asumsi korelasi version. Nah, yang ketiga, terdapat Kendall-Stowe, yaitu metode lain untuk data ordinal atau ketika didistribusi data tidak normal. Lalu, apa sih jenis pengujian hipotesis? Jenis pengujian hipotesis yang pertama terdapat uji signifikansi koefisien korelasi, di mana untuk menentukan apakah hubungan linier dalam sampel data cukup kuat untuk digunakan dalam memodelkan hubungan di populasi. Nah, yang kedua terdapat uji T, di mana digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi berdasarkan sampel. Nah, yang ketiga yaitu terdapat uji F, di mana biasanya digunakan dalam analisis varians untuk membandingkan variabilitas dalam sampel. Nah, lalu selanjutnya terdapat fungsi dan tujuan analisis korelasi dan pengujian hipotesis, di mana fungsi utama dari analisis korelasi adalah untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nah, ini membantu dalam memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Lalu, apa sih tujuan dari pengujian hipotesis? Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk membuat keputusan tentang suatu iklim berdasarkan data sampel. Studi kasus. Latar belakang di sini adalah perusahaan e-commerce ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah uang yang dihabiskan untuk biaya iklan di sosial media dan meningkatkan penjualan produk mereka. Data yang diambil di sini adalah perusahaan mengumpulkan data selama 12 bulan atau dalam kurun waktu 1 tahun, yang termasuk total biaya iklan per bulan dalam ribuan dolar dan peningkatan persentase penjualan per bulan mereka. Selanjutnya yaitu bagaimana sih perusahaan dapat melihat adanya peningkatan penjualan mereka dan juga biaya yang dihabiskan untuk iklan. Yang pertama itu kita menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara biaya iklan dan peningkatan penjualan. Dan tentunya perusahaan menggunakan koefisien korelasi secara personal. Nah, yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang dimaksud di sini adalah pengujian yang setelah dilakukan. Kesimpulannya adalah hipotesis 0 atau H0 yang diajukan adalah tidak ada korelasi antara biaya iklan dan juga peningkatan penjualan. Hipotesis alternatif atau variabel HA adalah korelasi positif antara kedua variabel tersebut, yang tentunya di mana H0 tidak berpengaruh sedangkan HA dapat berpengaruh. Nah, dalam studi kasus ini maka kita perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yang termasuk 2 langkah. Di sini adalah yang pertama, menghitung koefisien korelasi antara biaya iklan dan peningkatan penjualan. Yang kedua, itu melakukan uji signifikasi. Misalnya, kita melakukan pengujian uji T untuk menentukan apakah koefisien korelasi secara statistik signifikasi dari 0. Nah, dari studi kasus tersebut, ketika kita melakukan pengujian, maka dapat kita dapatkan hasil yang pertama. Koefisien korelasi yang dihitung adalah hasilnya 0,85, yang artinya menunjukkan adanya hubungan yang kuat.
Dan uji T yang menghasilkan nilai P kurang dari 0,05 itu menunjukkan bahwa hasil signifikasi secara statistik dan pada level kepercayaan itu 95%. Maka dalam kasus ini, beban dari biaya iklan di sosial media dan juga peningkatan penjualan produk itu dapat dikatakan valid. Nah, kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah perusahaan menyimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikasi antara biaya iklan di media sosial dan meningkatkan penjualan. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan anggaran iklan di sosial media untuk mendorong penjualan lebih lanjut. Studi kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana analisis korelasi dan pengujian hipotesis itu dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang berdasarkan data. Dalam pengujian analisis korelasi dan pengujian hipotesis, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua hal tersebut sangatlah berperan penting dalam melihat nilai keputusan yang akan kita peroleh untuk mendapatkan hasil yang sangat valid. Maka dari itu, cukup sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.